hari ini? Luar biasa, fantastis, yes. Oke, aduh hari ini sudah bertemu lagi dengan kakak sekolah minggu ya. Hari ini di Ibadah Online Sekolah Minggu HKBP Serang. Oke, nah adik-adik, hari ini kita mau siap memuji Tuhan. Coba adik-adik di rumah sudah siap belum? Siap kakak. Oke, aduh kok masih lemes sih, kakak-kakaknya juga lemes ya adik-adik ya. Nah coba sekarang supaya semangat kita mau puji Tuhan dengan lagu Tuhan memanggil namamu. Semua bisa kan? Oke coba bangkit berdiri pasukan Kristus. Siap. Tuhan memanggil namamu. Sekolah minggu Tuhan memanggil namamu. Sekolah minggu, sekolah minggu, apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Berhenti dulu. Oke, coba ya sekali lagi masih kurang semangat ini ya. Coba ntar kalau kakak bilang Tuhan memanggil namamu, adik-adik di rumah bantu jawab ya sama kakak-kakak sekolah minggu juga yang di samping kakak nih, bantu jawab ya. Oke, Kak. Nanti kalau kakak bilang kurang kencang, suaranya berarti harus lebih kencang. Oke, kita coba sekali lagi ya. Tuhan memanggil namamu. Sekolah minggu Tuhan memanggil namamu. Sekolah minggu, sekolah minggu, apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu. Jawab adik-adik. Ku jawab ya. Kurang kencang. Jawab ya. Lebih kencang. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Oke adik-adik, kita akan lanjut untuk memuji Tuhan biar lebih semangat lagi, lebih sukacita lagi. Jalan serta Yesus. Musik abang. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Adik-adik, kita akan memulai kebaktian sekolah minggu kita. Kita akan mulai dengan sikap berdoa, semua tundukkan kepalanya, lipat tangannya, kita bernyanyi. Mari masuk.
Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami ingin memulai ibadah kebaktian sekolah minggu. Kiranya berkatilah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Oke, sekarang kita mau mengucapkan titah pertama sampai titah keempat. Coba semua yang kelas kecil, coba titah pertama coba ya. Kita mau ucapkan sama-sama adik-adik. Titah pertama, semua bareng deh sama kakak-kakaknya. Titah pertama sampai titah keempat. Sama-sama mengucapkan ya. Oke, 1, 2, ya. Titah pertama, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan semesta langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Oke, adik-adik, kita masuk ke ayat hafalan. Nah, siapa yang sudah hafal ayat hafalan minggu kemarin? Coba. Wah, banyak juga ya sekarang. Coba nih Kakak Rolis, hafal gak nih Kak ayat hafalan minggu kemarin? Minggu kemarin dari mana ya? Kalau salah 1 Yohanes 4 ayat 6. Terus isinya apa tuh Kak? Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Iya, berarti kalau harus hafal kan juga hafal di rumah. Nanti ayat hafalannya dikirimkan ke kakak sekolah minggunya melalui via grup WhatsApp-nya ya adik-adik. Nah, adik-adik, untuk ayat hafalan hari ini diambil dari Alkitab Yakobus 1 ayat 19. Sudah dibuka semua Alkitabnya? Sudah, kalau sudah, mari kita baca ya, kakak baca ya. Yakobus 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Itu untuk ayat hafalan saat ini. Dihafalkan ya adik-adik ya. Minggu depan kakak. Oke, untuk ayat hafalan minggu depan ya adik-adik, itu dihafalkan di rumah. Nah, minggu depan dikirimkan hari ini mulai dihafal, nanti langsung dikirimkan ke kakak sekolah minggu melalui WhatsApp grupnya ya masing-masing. Oke, terima kasih. Nah, sekarang kita mau mengucapkan pengakuan iman rasuli adik-adik. Mari kita satukan hati kita, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman kita sedunia mengakuinya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Adik-adik, kita akan mengangkat satu lagu pujian sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum itu coba disiapkan dulu Alkitabnya. Nah, setelah disiapkan Alkitabnya, kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, dipimpin lagu pujian Firman Tuhan Ku Dengar. Oke, selanjutnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Udah siap mau mendengarkan firman Tuhan adik-adik? Siap dong Kak. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Segala puji dan syukur bagimu Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga. Terima kasih ya Bapa untuk kasih penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan kami boleh kembali bersuka cita menyambut minggu yang indah ini Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan melalui ibadah sekolah minggu online saat ini Tuhan. Kami sudah siapkan hati, pikiran kami Tuhan, biarlah kiranya Roh Kudus-Mu boleh berdiam di dalam hati kami masing-masing. Agar kiranya Tuhan firman Tuhan yang boleh kami dengarkan saat ini boleh menuntun dan memimpin kami menjadi anak-anak yang semakin takut akan Tuhan. Kiranya juga Tuhan ampuni setiap dosa dan pelanggaran yang masih kami lakukan agar kami boleh layak di hadapan Tuhan. Terpujilah Bapa kekal sampai selama-lamanya. Amin. Nah, firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Amsal 8 ayat 32 sampai 36. Sekali lagi ya Kak ulangin ya. Amsal 8 ayat 32 sampai 36. Kita baca sama-sama ya. Alkitabnya udah pasti dong, udah disiapin ya dari tadi. Karena kalau ibadah sekolah minggu online tetap ada firman Tuhan selain memuji nama Tuhan. Udah dibuka kan? Ya Kak. Sudah Kak. Coba yang sudah membuka Alkitab, diangkat Alkitabnya adik-adik. Oke. Kita baca ganti-gantian dari kakak email deh. Ayat 32. Oke, ayat Amsal 8 ayat 32. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Janganlah mengabaikannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Ayat 36 sama-sama kita baca ya. Tetapi siapa yang tidak mendapatkan aku, merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku mencintai
Oke, demikian nats pembacaan firman Tuhan untuk minggu ini. Nah, adik-adik tahu nggak kitab Amsal ini ditulis oleh seorang raja yang memimpin bangsa Israel. Ada yang bisa tebak nggak ini raja siapa yang nulis kitab Amsal? Raja siapa ya, Kak? Belum tahu. Raja Salomo. Raja Salomo, Kak. Oh iya. Benar, Raja Salomo. Raja Salomo, raja yang ketiga. Siapa sih bapaknya Raja Salomo ini, Karoli? Siapa ya? Raja Daud. Iya, benar sekali Kak, pintar. Berarti setiap hari Minggu menyimak nih firman-firman Tuhan. Nah, Raja Salomo ini terkenal berbeda dengan raja-raja sebelumnya karena Raja Salomo ini raja yang sangat diberkati Tuhan. Dia terkenal sebagai raja yang penuh hikmat pengertian dengan penuh kebijaksanaan. Nah, sebelum kakak membawa firman Tuhan hari ini, kakak punya cuplikan video. Kita tonton sama-sama ya potongan video tentang Raja Salomo ini. Ini dia. Salomo, raja yang bijaksana. Salomo sangat mencintai Allah dan ia menuruti nasihat yang diberikan kepadanya oleh Daud ayahnya. Allah sangat senang kepada Salomo dan karena itu pada suatu malam ia berkata kepada Salomo dalam mimpi, "Salomo, apa yang kau inginkan untuk kuberikan kepadamu?" Mendengar ini, Salomo menjawab, "Allahku, aku masih sangat muda dan tidak tahu bagaimana mestinya memerintah. Maka kiranya engkau memberikan hikmat untuk memerintah umatmu dengan cara yang benar." Allah senang akan apa yang diminta oleh Salomo. Maka ia berkata, "Karena engkau telah meminta hikmat dan bukan umur panjang atau kekayaan, maka aku akan memberikan kepadamu hikmat yang lebih banyak daripada yang pernah dimiliki oleh siapa saja yang pernah hidup. Tapi aku juga akan memberikan kepadamu apa yang tidak kau minta, yaitu kekayaan dan kemuliaan." Tidak lama setelah itu, dua wanita datang kepada Salomo. Seorang dari keduanya menjelaskan, "Wanita ini dan aku tinggal di rumah yang sama. Aku melahirkan anak laki-laki, dan 2 hari kemudian ia juga melahirkan bayi laki-laki. Lalu pada suatu malam bayinya meninggal. Tetapi ketika aku sedang tertidur, ia menaruh anaknya yang sudah mati di dekatku dan mengambil bayiku. Ketika aku terbangun dan melihat anak yang mati itu, aku tahu bahwa itu bukanlah anakku." Mendengar itu, wanita yang lain berkata, "Tidak, anak yang hidup itu saya yang punya, dan yang mati ini adalah anaknya." Wanita yang pertama menjawab, "Tidak, anak yang mati itu kau yang punya, dan yang hidup itu aku yang punya." Begitulah keduanya wanita ini bertengkar. Sesudah itu Salomo berkata, "Ambilkan aku pedang." Lalu dibawalah pedang di depan raja. Kata Salomo, "Penggalah anak yang hidup itu menjadi 2, dan berikanlah setengah kepada yang satu dan yang setengah kepada yang lain." "Jangan!" teriak ibu yang sebenarnya dari bayi itu. "Mohon jangan dibunuh bayi itu, berikanlah kepadanya." Tetapi wanita yang lain berkata, "Jangan berikan kepada siapapun, penggallah." Akhirnya Salomo berbicara, "Jangan bunuh anak itu, berikanlah kepada wanita yang pertama. Dialah ibunya yang sebenarnya." Salomo tahu hal itu sebab ibu yang sebenarnya akan mencintai bayi itu sampai-sampai ia rela memberikannya kepada wanita yang lain supaya anak itu tidak dibunuh. Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan Salomo, maka takutlah mereka kepadanya, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan.
Nah, bagus kan ceritanya adik-adik? Bagaimana Raja Salomo bisa mengetahui tentang perkara yang saat itu sedang dihadapi, yang dibawa di dalam bangsa Israel. Nah, adik-adik di sini ada nggak sih yang pingin seperti Raja Salomo? Hidupnya penuh bahagia, diberkati Tuhan, punya kekayaan, menjadi seorang pemimpin. Adik-adik semua ada yang mau nggak? Iya, pasti enak banget hidup menjadi raja, menjadi seorang pemimpin, berkecukupan, punya tahta, baju-baju yang bagus. Nah, dari firman Tuhan hari ini kita juga mau diingatkan bagaimana sih supaya kita bisa hidup penuh kebahagiaan seperti Raja Salomo. Kita lihat lagi ya Alkitabnya, kita lihat di ayat 32. Kita baca sama-sama ya sekali lagi. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Nah, ternyata dikasih tahu nih di ayat ini, katanya kita harus banyak mendengar. Kita akan bahagia. Di sini kita akan bahagia kalau kita mau mendengarkan, terutama mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang selalu mengingatkan kita untuk mendengarkan didikan dari misalnya dari orang tua, dari bapak, dari mama, dari orang-orang yang lebih tua dari kita juga adik-adik, dari kakak atau abang, atau dari tulang kita, dari opung kita, atau mungkin dari guru-guru sekolah minggu, dari guru-guru di sekolah juga. Biasanya nasihat yang suka kita dapat dari orang tua kita apa sih adik-adik? Misalnya contohnya, untuk anak-anak jangan kebanyakan jajan yang manis-manis, jajan es krim. Kalau berlebihan mama biasanya suka bilang, jangan banyak-banyak jajannya ya, nanti sakit perut, jangan makan sembarangan. Terus suka bilang, habis makan yang manis-manis, kalau malam-malam jangan lupa sikat gigi. Nah, itu semua nasihat. Kira-kira kalian mau nggak melakukan apa yang dinasihatin sama orang tua kita? Yang kita dengar nih, ada gak yang biasanya kalau misalnya diingatin sama mama bapaknya malah tutup kuping? Ah, apaan sih mama ini ngomongin apa kali gitu kan? Orang jajannya yang enak-enak kok. Orang saya dikasih uang jajan untuk saya habisin kok gitu. Tapi dari firman Tuhan hari ini kita harus lebih banyak mendengar. Coba dibuka telinganya lebar-lebar. Kakak mau lihat nih telinganya dua-duanya terpasang dengan baik atau cuman nempel aja? Enggak ya, terpasang. Jadi kita mau seperti firman Tuhan di ayat 32 ini. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Kita harus mengikuti firman Tuhan dengan mendengarkan didikan. Yang tadi, jangan lupa kita harus dengerin nasihat-nasihat, jangan malah jadi gak suka, jadi malah marah kalau diomongin. Nah, kalau dari ayat yang ke-33 ini juga adik-adik, dengarkanlah didikan maka kamu akan menjadi bijaksana, jangan mengabaikannya. Sama seperti Raja Salomo. Raja Salomo itu tadi kan dikasih Tuhan melalui mimpi. Dikasih Tuhan, kamu mau minta apa Salomo? Waktu ditanya, ternyata Raja Salomo gak minta kekayaan, gak minta umur yang panjang, gak minta yang macam-macam. Raja Salomo minta apa? Iya, minta diberikan kebijaksanaan untuk memimpin bangsa yang besar. Nah, bukan cuman sebagai raja ya adik-adik, di dalam kehidupan kita nih, anak-anak Tuhan terutama, kita juga harus bisa menjadi bijaksana. Bijaksana misalnya, contohnya, kalau misalnya kita ada tugas-tugas sekolah, kita bisa mengetahui mana yang baik, mana yang salah. Kalau misalnya kita berhikmat seperti Raja Salomo. Kayak tadi ada 2 orang ibu-ibu yang datang sama Raja Salomo. Kalau misalnya Raja Salomo tidak diberikan hikmat dari Tuhan, Raja Salomo pasti nggak tahu bagaimana cara mengetahui mana nih yang ibu sebenarnya. Tapi karena pada saat Tuhan kasih permintaan sama Raja Salomo, tapi Raja Salomo nggak minta yang macam-macam, yang aneh-aneh, cuman minta diberkati untuk bisa
memimpin bangsanya yang besar ini dengan penuh kebijaksanaan. Nah, kita juga menjadi anak-anak sekolah minggu harus bisa lebih bijaksana dalam menjalani hari-hari kita supaya kita bisa tahu nih, firman Tuhan bilang harus nurut sama orang tua. Itu baik atau salah? Ya baik, kita harus bisa mendengarkan nasihat-nasihat dari orang tua. Terus di dalam firman Tuhan juga bilang kita harus berdoa sama Tuhan. Kalau misalnya kita lagi ada masalah seperti minggu lalu yang selesai ujian nih, yang udah selesai ujian, mungkin karena sekarang ujiannya online, mungkin santai-santai ya adik-adik. Online ini kerjain di rumah, sebagian dapat soal dikerjain di rumah, terus nanti bisa tanya sama mama. Itu benar apa salah? Enggak ya, kakak yakin kok adik-adik sekolah minggu kakak ini semuanya anak-anak Tuhan yang baik, tugas-tugasnya dikerjain, mau mendengarkan nasihat-nasihat orang tua, didikan supaya hidupnya penuh dengan kebahagiaan. Karena Raja Salomo juga setelah Tuhan mendengarkan permintaan dari Raja Salomo cuma minta kebijaksanaan, Tuhan dengan senang hati, wah ternyata yang diminta cuma itu. Tapi yang Tuhan kasih lebih dari yang dia minta. Tuhan kasih semuanya sama Raja Salomo, dikasih juga umur yang panjang, dikasih harta juga, semuanya dikasih untuk orang-orang yang taat sama Tuhan. Nah, firman Tuhan hari ini kita mau lakukan bersama-sama ya adik-adik, dimulai dari mendengarkan nasihat. Adik-adik bisa mendengarkan nasihat mulai dari saat ini. Kalau disuruh bangun jangan terlambat. Jangan lupa kerjain pekerjaan rumah. Jangan lupa kerjain tugas-tugas sekolah. Yang kerjain tugas-tugas sekolah sama tugas sekolah minggu itu bukan mama papa ya, tapi adik-adik sebagai anak-anak sekolah minggu itu punya tugas dan tanggung jawab. Kalau kalian bisa mengerjakan, nanti hasilnya pasti akan baik juga. Kalian yang pintar, kalian yang dapat ranking di sekolah, terus bapak sama mama tambah senang sama kita. Wah, anak saya nih rajin sekali, penurut, baik. Nah, nanti kalian akan juga dapat apa yang kalian mau. Apa yang kalian mau pasti dikasih sama mama sama bapak. Kalau kalian punya permintaan, oh anak saya tadi minta tas baru, langsung diingat anak saya ini kan baik, nurut. Apa aja yang saya sampaikan, apa saja yang mama sama bapaknya bilang pasti dilakuin. Nanti kalau saya punya uang lebih, saya mau beliin tas baru buat anak-anak, buat anak-anaknya. Siapa coba yang senang kalau misalnya bapak mamanya tuh kasih hadiah? Iya, senang kan semua. Nah, dari firman Tuhan hari ini kita mau sama-sama untuk mendengar dengan baik, sama ya kayak ayat hafalan minggu depan, jangan lupa dihafalin. Dari mana? Yakobus 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Nah, jadi telinganya dipakai baik-baik nih, mulai mendengarkan orang tua, kakak dan abang kita, mendengarkan apa yang disampaikan sama guru-guru di sekolah, sama kakak sekolah minggu juga. Bisa kan adik-adik? Iya, oke. Firman Tuhan hari ini kita tutup dengan doa, kita satukan hati kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini Tuhan kami boleh kembali mendengarkan firman-Mu Tuhan, biarlah apa yang boleh kami dengarkan pada saat ini tentang firman-Mu Tuhan boleh membawa kami menjadi anak-anak yang semakin lebih lagi mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami juga boleh melakukan apa yang boleh Tuhan senangi Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang masih banyak yang saat ini sedang sakit. Kiranya Tuhan yang memberikan mereka kesehatan
sukacita kesembuhan Tuhan, agar mereka semua boleh kembali ke dalam aktivitas mereka masing-masing Tuhan. Tuhan jagai kami semua di dalam segala aktivitas kami Tuhan, agar kiranya Tuhan kami boleh lebih lagi mengucap syukur kepadamu Tuhan. Terpujilah Bapa, kekal sampai selama-lamanya ke dalam tangan anakmu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, kita mau lanjut ke kreativitas. Nah, kalau kreativitas kelas kecil, kakak ada sebuah lagu. Nah, kalian harus hafal lagunya ya. Oke, kita coba dulu nih lagunya nih. Nanti ada gerakannya. Sekarang kita coba dulu hafal lagunya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Nah, udah bisa? Coba ya, nih kakak punya gerakannya. Ntar kalian ikutin ya. Oke, coba kak, ada Kak Imel teman kakak di sini. Nah, Kak Imel nanti yang peragain gerakannya, kakak yang bernyanyi ya Kak Imel. Oke, siap ya, dengerin. Coba. 1, 2, ya. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sudah bisa semua? Coba sekali lagi ya. Ntar kalau yang berbuah, nah dari mulai kecil jadi besar, jadi buah yang enak ya, buah yang manis. Oke, coba ya. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Bisa semua ya? Oke, itu kreativitas untuk kelas kecil. Oke, sekarang kreativitas untuk kelas besar. Oke adik-adik, untuk hari ini untuk kreativitas kelas besar kakak menyiapkan namanya itu kakak buat tongkat perjanjian. Apa sih kak, kok tongkat perjanjian kayak gimana sih bentuknya? Nah tadi kan adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah mendengarkan belum? Iya sudah. Nah adik-adik kan tadi isi firman Tuhannya tentang apa? Tentang mendengarkan apa aja? Mendengarkan hal-hal yang baik, mendengarkan puji-pujian, mendengarkan firman Tuhan, dan mendengarkan siapa? Orang tua. Nah adik-adik, di sini kakak mau siapin bahan-bahan untuk kreativitasnya. Kakak kasih tahu dulu ya, yang pertama yang harus adik-adik siapin yaitu karton. Ini yang pertama karton, lalu yang kedua ada double tip dan lem. Double tip atau lem dan gunting ya adik-adik ya. Kalau nggak punya double tip boleh pakai lem kertas yang ada di rumah. Lalu yang ketiga adalah yaitu ini kertas-kertas yang berwarna. Adik-adik boleh pakai origami, boleh pakai kertas karton, ataupun kertas-kertas yang berwarna yang kosong yang ada di rumah adik masing-masing. Kertas apapun ya adik-adik ya. Lalu setelah kita sudah siapkan alat dan bahannya, kita mulai ke tahap pembuatannya ya adik-adik ya. Kita ambil karton yang sudah kita siapkan tadi, lalu kita buat pola tongkat. Polanya itu seperti ini. Ya, kita buat pola tongkat. Gambar tongkat ya adik-adik ya. Setelah kita buat polanya, di kertas yang bergambar tadi yang macam-macam, boleh origami, boleh karton,
pola awan, boleh yang lain, boleh segitiga, boleh trapesium, boleh lingkaran ya. Kartu setelah tadi kita siapkan pola-polanya semua, kita potong pola-pola tadi ya. Tadi pola tongkatnya sama pola-pola yang tadi kita buat. Kita potong dulu polanya. Setelah kita potong maka akan jadi seperti ini adik-adik. Kita lihat ya. Maka jadinya akan seperti ini. Ini untuk pola-pola tongkatnya. Dan seperti ini untuk pola yang tadi kita buat sesuka hati. Boleh pola love, boleh pola trapesium, boleh pola segitiga ya adik-adik ya. Jadi nanti polanya seperti ini, kecil-kecil. Nah habis itu gimana sih Kak cara buatnya? Setelah kita ada pola-polanya, kita tempelkan pola-pola tadi pada tongkat yang sudah kita potong ya. Pola tadi kita sudah potong-potong ya polanya. Setelah itu kita tempelkan pada tongkatnya. Nah adik-adik jadinya seperti ini nih setelah kita tempelkan. Ini kan masih kosong ya adik-adik. Nah gunanya buat apa sih Kak? Nah setelah kita tempelkan semua pola-pola pada tongkatnya, kita tulis pada tongkatnya itu di paling atasnya. Paling atas tongkatnya kita tulis aku mau. Sudah? Iya, setelah kita tempelkan kita tulis pada atasnya aku mau. Setelah ditulis, pada pola-pola tersebut kita tulis di dalamnya yaitu hal-hal yang mau kita lakukan tadi setelah kita mendengarkan firman. Kita berjanji pada diri kita, apa sih setelah kita mendengarkan firman Tuhan tadi? Kita berjanji mau mendengarkan hal-hal yang baik. Contohnya apa? Contohnya adik-adik tulis nanti di pola-polanya. Misalnya ditulis mau mendengarkan firman Tuhan. Adik tulis pada pola yang pertama. Setelah itu pada pola yang kedua, adik-adik tulis lagi, aku mau mendengarkan orang tua, ya. Lalu pada yang pola ketiga terserah adik-adik juga, adik mau nulis janji apa lagi buat dirinya, misalnya mau mendengarkan hal-hal yang baik. Nah, setelah kita mengucapkan dan sudah berjanji pada diri kita, kita masukkan ke dalam pola-pola yang tadi, maka jadinya akan seperti ini adik-adik. Ini punya kakak ya. Nah, jadinya seperti ini. Di atasnya ada aku mau, lalu di dalam polanya ada aku mau mendengarkan orang tua. Kalau punya kakak yang pertama mau mendengarkan orang tua. Lalu isi pola yang kedua mau mendengarkan firman Tuhan. Punya kakak. Lalu yang ketiga mau mendengarkan hal-hal yang baik. Jadi kakak berjanji pada diri kakak, adik-adik juga begitu, berjanji pada diri adik-adik, lalu tulis dalam pola-pola tersebut, dalam kreativitas tersebut, dan terjadilah seperti ini. Nah ini untuk apa sih Kak? Nanti adik-adik taruh di depan pintu kamar kalian masing-masing supaya adik-adik ingat apa sih janji kita setelah kita mendengarkan firman Tuhan tadi yang dibawakan oleh Kak Erti. Nah kita tulis lalu kita tempelkan pada pintu rumah supaya adik-adik setiap masuk kamar nanti ingat lagi, oh iya aku mau mendengarkan orang tua. Lalu bisa juga adik-adik selain bisa ditempelkan di pintu kamar kalian, adik-adik bisa gunain kreativitasnya untuk pembatas Alkitab. Ini kakak coba ya.
Nah, adik-adik bisa dijadikan untuk pembatas Alkitab. Nanti adik-adik bisa hias sesuka hati adik-adik semuanya ya. Nanti bisa lebih bagus lagi dilaminating atau ditaruh di koran lagi yang lebih tebal ya adik-adik ya. Nah, itu untuk aktivitas kreativitas untuk kelas besar. Semuanya jelas? Oke, terima kasih. Nah, adik-adik udah lihat kan tadi untuk kreativitasnya, jangan lupa dikirim hasil karyanya ke grup sekolah minggu masing-masing ya adik-adik ya. Nah, sebelum kita tutup ibadah sekolah minggu online kita pada saat ini, kita mau kembali bernyanyi. Kita bernyanyi, ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Kita tutup ibadah sekolah minggu online kita dengan doa Bapa Kami. Kita ucapkan bersama-sama ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu adik-adik. Untuk pesannya hari ini, ingat setiap tugas yang sudah disuruh oleh kakak sekolah minggu harus dikerjakan dan dikirim kemana kak? Ke grup sekolah minggu WhatsApp-nya sektornya masing-masing. Ya, untuk semua ya, kreativitas dan semuanya. Terima kasih. Selamat hari Minggu adik-adik.